saya Hansan. Kali ini saya akan mempresentasikan wirausahaan yang sukses. Yang pertama, Bob Sadino, lahir di Lampung 9 Maret 1939. Bob Sadino termasuk salah satu pengusaha sukses yang mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menoreh kesuksesan besar. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil, dengan hanya satu mobil saja dan ia supiri sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia pun beralih profesi sebagai buruh bangunan. Saat menjadi kuli bangunan tersebut, ia melihat peluang bisnis lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob Sadino mulai menjalankan bisnis tersebut. Bisnis akhirnya berbuah manis, dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Bisnis itu pun sukses, dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan melayani pelanggannya sendiri. Yang kedua, Reza Nurhilman. Reza Nurhilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong pada tahun 2010 seorang diri saat berusia 23 tahun. Dengan modal awal 15 juta rupiah, Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran sederhana, yakni melalui platform media sosial Twitter, sebelum mengembangkan sayap dengan menerapkan sistem keagenan yang menggunakan istilah jenderal agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikir yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan orang, sehingga membuat produknya eksklusif. Cara pemasaran cukup unik, terbukti berhasil mengakses nama Maichi di dunia maya. Baru setengah tahun saja omset Maichi mencapai 7 miliar per bulan. Yang ketiga, Suni Kamengmao. Anda pernah mendengar tas tangan merek Robita? Tas Robita begitu populer di Jepang. Ini bahkan kabarnya menjadi idaman oleh semua kalangan sosialita di negara Sakura itu. Orang yang berada di balik tas merek Robita ini adalah Suni. Siapa sangka pemuda yang tidak pernah lulus SMA itu akhirnya menjadi pengusaha sukses yang dapat menginspirasi siapapun yang mendengarnya. Suni mengawali bisnisnya dengan modal nekat. Setelah meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Bali, ia bekerja sebagai tukang sapu di hotel. Ia juga memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris dan Jepang. Gaji pertamanya ia sisihkan untuk membeli kamus dua bahasa asing tersebut dan mempelajarinya dengan tekun. Karena ia berkenalan dengan seorang pengusaha asal Jepang yang kemudian memintanya untuk memasok tas kulit ke negaranya. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahitnya, Suni perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun diperkokoh, mampu memiliki 100 orang karyawan. Sekian presentasi tentang wirausahaan yang sukses. Terima kasih.